pertama saya sudah menyimak ada beberapa pendapat dari para pakar, juga dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Mungkin saya cepat saja. Yang pertama begini, yang pertama dari aspek teknis. Tadi ada beberapa masalah. Misalkan ada kekurangan data, ada masalah teknis gitu ya. Nah, sebetulnya itu gampang-gampang saja. Data-data tadi sebetulnya tersedia. Yang masalahnya adalah bagaimana cara mengumpulkannya. Itu teknis lah. Yang kedua, ini ada masalah kebijakan. Apakah mau pakai PP 78 mau pakai PP? Menurut saya tidak masalah. Karena provinsi punya kewenangan dan otoritas lah untuk menggunakan dasar hukum yang manapun asal selamanya sesuai dengan maksud dan tujuan. Nah, yang ketiga saya lebih real aja masukannya. Ini kan ada 13 nih Bu dan Bapak-bapak sekalian. Ada 13 daerah CDOB yang akan menjadi fokus dan perhatian Provinsi Jawa Barat. Apakah tidak baik misalkan begini, ketiga-tiganya itu sudah saja dikonsentrasikan oleh Pemprov, karena kan ada tugas Pemprov menyusun desain besar penataan daerah Jawa Barat. Artinya leadingnya ada di pemerintah provinsi. Nanti kekurangan teknis, kekurangan syarat, administratif macam-macam, itu diselesaikannya di level misalkan provinsi. Artinya provinsi semacam semacam hub-nya gitu loh. Jadi policy hub yang ada di provinsi yang ngatur semua 13 CDOB ini. Semua persyaratan macam-macamnya provinsi yang ngatur, kemudian disampaikan ke pemerintah pusat. Termasuk tadi hal-hal teknis tadi juga diselesaikan gitu. Misalkan saya lihat tadi ada masalah data air tanah. Padahal kan di provinsi sudah ada itu peta geologis air tanah di permukaan. Kemudian rata-rata lama sekolah kan ada itu di data IPM kabupaten kota. Lalu pertumbuhan ekonomi misalkan, PDRB kan itu semuanya di BPS sudah ada. Nah, tinggal dikonsentrasi di provinsi dan provinsi melakukan kajian misalkan atau melakukan inventarisir semua data sekunder maupun data primer yang ada di masing-masing kabupaten kota. Jadi artinya kalau saya memandang semua itu bisa dilakukan. Masalahnya adalah bagaimana kita melakukan langkah-langkahnya. Yang ketiga, provinsi punya big data sebetulnya yang bisa memotret secara utuh ke-13 CDOB ini dari sisi kelayakan, macam-macamnya gitu. Kan kalau secara administrasi mah tadi ya, kalau provinsi leading ya kabupaten kota ya sudah siapin aja persyaratan administrasi gitu, tanpa harus melakukan tanpa susah-susah lagi melakukan intervensi. Gampang kok, cuma tinggal sebarkan saja edaran ke masing-masing 13 kabupaten kota ini untuk mengumpulkan data dan memenuhi administrasi. Lalu kajian kewilayahan, saya yakin semua Bapeda kabupaten kota yang 13 ini sudah punya kajian kewilayahan, baik secara geografis gitu, dan macam-macam. Cuman ada catatan saya, ketika kita menghitung kelayakan, misalkan nih, kita lakukan kajian misalkan kabupaten kota tahun sekarang, lalu mereka proyeksikan ke tahun depan. Jelas kalau kita menggunakan variabel ekonomi, ini sangat tidak layak. Lihat aja Jawa Barat aja kan pertumbuhan ekonomi selama COVID itu min 5,6%. Kabupaten kota malah ada yang 6, min 6, bayangin Bu. Kalau itu dijadikan dasar layak tidaknya PDB dan PDRB serta LPE masing-masing kabupaten kota, ya jelas nggak layak. Wong gara-gara COVID semuanya min kok. Lalu kalau itu dijadikan dasar pertimbangan layak nggak ini kabupaten kota jadi CDOB? Ya nggak layak gitu. Artinya harus ada variabel dan cara menghitung baru, memproyeksikan. Nah, yang tadi disebutkan oleh para pakar bahwa kemudian ada proyeksi pertumbuhan ekonomi gitu, PDB gitu, pendapatan per kapita, itu kan sebetulnya angka dinamis bukan angka statis. Coba aja misalkan begini, satu kabupaten kita sebut layak nih yang kemarin ini secara ekonomi, ukur lagi sekarang, pasti nggak layak. Karena semua angka secara nasional juga min kok.
Artinya di sini Provinsi Jawa Barat sudah punya kebijakan gitu. Gini aja lah, mungkin Prof. Asep, rekan saya nih yang sering bareng-bareng dengan saya hampir 10 tahun bekerja di pemekaran wilayah Indonesia, tahu banget itu cara ngitungnya. Misalkan tadi variabel-variabel ukur yang 3 tadi atau pengukuran rumpun yang 3 tadi, bisa nggak misalkan kita gunakan semacam omnibus law-nya di bidang pemekaran daerah di Jawa Barat? Ada omnibusnya lah gitulah, Prof. Asep. Pusat juga kan punya omnibus law, ya, kita juga bisa lah gitu menggunakan diskresi gubernur gitu untuk menentukan layak dan tidak. Yang kedua juga, ini jangan ditunda-tunda nih di Biro Tapem ya. Menurut saya cepat bentuklah gitu tim teknisnya yang bisa menyelesaikan misalkan masih administrasi di 13 kabupaten kota ini. Yang satu lagi yang menyusun misalkan kajian sementara, atau kajian nanti akan dilakukan ulang oleh pemerintah pusat. Dan yang ketiga tadi, seperti kata ketua kami, bahwa gubernur punya kepentingan di RPJM-nya terhadap 13 CDOB ini. Dan bagaimana itu kita target di tahun depan harus sudah selesai. Minimal tahun depan sudah maju ke pemerintah pusat untuk segera dilakukan kajian ulang atau peninjauan ulang. Begitu Forkodetada juga, saya sebagai ketua Dewan Pakar Forkodetada juga siap untuk terlibat gitu, baik dengan para pakar maupun dengan Pemprov. Dan mungkin yang terakhir yang saya garis bawahi juga adalah, ini mumpung akhir tahun, karena tahun anggaran itu kan akhir tahun ini udah mulai ditetapkan dan dibahas. Jadi kami ingin melihat misalkan langkah real dari Pemprov Jabar, terutama dari Biro Tapem ini, tahun depan itu sudah ada itu nomenklaturnya ini untuk bagaimana kata orang Sunda nyirau saya CDOB gitu. Kan belum kelihatan nih Bu. Lalu ada roadmap-nya juga gitu, langkah-langkahnya apa nih gitu. Apakah harus kita mulai gitu, kita menginisiasi menyusun langkah-langkah selama 1 tahun misalkan, ataupun nanti tahun depan kita mulai lakukan mengkonsentrasi membangun basis data masing-masing potensi sebagai bahan untuk kajian para pakar, atau kita mulai melakukan sosialisasi misalkan, atau kita melakukan konsolidasi di tingkat provinsi gitu, mana yang belum lengkap, mana yang sudah lengkap. Misalkan ada beberapa daerah, contoh Kabupaten Bandung gitu ya, yang selama ini sudah ada persetujuan, tapi misalkan dari kepala daerah, tapi musdesnya belum misalkan. Dan saya yakin beberapa CDOB juga banyak. Kalau saya pengennya gini, ada 2 rumpun. Rumpun pertama adalah yang 3 tadi, misalkan Garut Selatan, itu kan sudah ada tuh yang belum lengkap. Jadi ada 1 des yang ngurusi syarat-syarat yang belum lengkap. Yang tadi ada kekurangan data segala macamnya gitu. Termasuk juga pendekatan dan metodologinya juga harus dibicarakan ulang gitu, dengan tadi ada kasus COVID sekarang yang akan melemahkan semua variabel ukur kelayakan sebuah daerah. Di sisi ekonomi misalkan dan macam-macamnya. Lalu ada grup kedua atau des kedua yang ngurusin misalkan melengkapi sisa CDOB yang belum. Bagaimana melakukan misalkan koordinasi dengan Pemprov ataupun melakukan lobby dengan para politisi di DPRD-nya masing-masing. Itu harus segera menurut saya Bu untuk dilakukan, disiapkan. Mungkin itu dari saya, nggak banyak yang saya sampaikan. Terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itulah laporan dari hasil Zoom meeting antara Forkodetada dengan seluruh jajaran Biro Pem Provinsi Jawa Barat yang dihadiri dalam Zoom meeting tersebut. Ada hadir Profesor Sadu, terus Bapak Profesor Asep Suherlan, ada Dr. Bagja, dan ada dinas-dinas terkait yang ikut di Zoom meeting ini. Mereka profesor-profesor dokter itu memberikan motivasi-motivasi dan gambaran-gambaran tentang pemekaran yang ada di Jawa Barat. Dan dalam Zoom meeting ini dihadiri sama penasehat dari Forkodetada Jabar, Bapak Ihsan, dan ada juga Bapak Ketua Umum Forkodetada Jawa Barat,
juga Wasekjen Porko Deta Jawa Barat Pak Heru yang ikut Zoom meeting, termasuk saya Wakatum Porko Deta Jawa Barat, nama saya Sobar. Demikian laporan hasil Zoom meeting hari ini yang diadakan sama Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat melalui Biro Pem Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Demikian kami laporkan dari kantor Porko Deta Jawa Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah laporan dari hasil Zoom meeting antara Porko Detada dengan seluruh jajaran Biro Pem Provinsi Jawa Barat yang dihadiri dalam Zoom meeting tersebut. Ada hadir Profesor Sadu, terus Bapak Profesor Asep Suherlan, ada Dr. Bagja, dan ada dinas-dinas terkait yang ikut di Zoom meeting ini. Mereka profesor-profesor dokter itu memberikan motivasi dan gambaran-gambaran tentang pemekaran yang ada di Jawa Barat. Dan dalam Zoom meeting ini dihadiri sama penasehat dari Porko Deta Jabar, Bapak Ihsan, dan ada juga Bapak Ketua Umum Porko Deta Jawa Barat, juga Wasekjen Porko Deta Jawa Barat Pak Heru yang ikut Zoom meeting, termasuk saya Wakatum Porko Deta Jawa Barat, nama saya Sobar. Demikian laporan hasil Zoom meeting hari ini yang diadakan sama Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat melalui Biro Pem Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Demikian kami laporkan dari kantor Porko Deta Jawa Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.